manusia dan hewan sama-sama makan, sama-sama makan, sama-sama mempunyai selain sama-sama makan, sama-sama juga bertahan hidup. Jadi apa yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain? Jadi yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain itu adalah manusia itu mempunyai akal. Nah, Allah telah menganugerahkan kita kemampuan yang istimewa ini untuk membedakan kita dari makhluk-makhluk yang lain. Jadi akal itu digunakan dalam berpikir. Jadi pertama ada yang namanya pikir. Nah, pikir ini merupakan kata kerja. Jadi dari pikir ini kita itu mengelola informasi, memutuskan, menimbang. Kemudian ada yang namanya pikiran. Nah, pikiran ini bentuk dari pikiran ini adalah hasil dari proses berpikir tadi. Jadi pikiran ini bisa berupa gagasan atau ide. Nah, kemudian ada juga selanjutnya adalah pemikiran. Jadi setelah pikiran ada pemikiran. Terus bedanya pikiran dan pemikiran itu apa sih? Jadi bedanya pemikiran itu adalah pikiran yang udah terstruktur, yang udah tersusun gitu. Jadi dia udah kayak sistem gitu. Nah, jadi dari pikiran ini tadi kita akan masuk ke jiwa. Nah, jiwa itu adalah sifat, karakter, maupun kebiasaan. Jadi dari pemikiran-pemikiran tadi itu membentuk jiwa kita. Itu jiwa tadi apa? Itu sifat, karakter, kebiasaan. Jadi kalau kita pemikirannya positif, nanti jiwa kita jadi jiwa yang positif, kebiasaan kita jadi kebiasaan yang kuat, yang bagus. Nah, kalau pemikiran kita negatif, pemikiran kita itu jadi jiwa yang bisa tergoda oleh hawa nafsu. Nah, kemudian dari jiwa tadi itu masuklah ke alam bawah sadar kita. Nah, kalau udah sampai ke alam bawah sadar kita akan menciptakan yaitu dorongan. Kemudian dari dorongan tadi itu menciptakan motivasi. Nah, jadi perlu diketahui, jadi pemikiran itu sangat penting karena dia yang dari pemikiran itu bisa mempengaruhi dorongan atau motivasi kita untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian ada juga rumus atau langkah-langkah dalam berpikir. Yang pertama adalah patuh. Apa yang dimaksud itu? Patuh ini adalah kita bertakwa kepada Allah, patuh kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Nabi-Nya, kepada orang tua. Jadi ini merupakan fondasi dasar kita gitu dalam berpikir. Jadi kita pertama kali sebelum kita dalam berpikir itu adalah kita harus patuh dulu, harus sesuai dengan perintah Allah dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah pasti atau ikro. Nah, maksudnya adalah pasti atau ikro itu sesuai dengan Quran surat Al-Alaq ayat 1. Itu kita diperintahkan untuk membaca. Jadi maksudnya adalah kita bukan sekedar membaca, tapi kita juga memahami,
semesta atau sekeliling kita atau dari kehidupan nyata kita. Kemudian dari Iqra ini, jadi maksudnya pasti ada. Jadi ketika kita berpikir itu, kita harus didasari dengan keilmuan yang kuat. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah kita mixing. Apa itu mixing? Mixing itu kan artinya secara bahasa adalah mencampur. Nah, tadi maksudnya adalah kita dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari tadi, kita campur, kita olah sehingga kita menghasilkan penghayatan ya. Jadi bisa menghasilkan penghayatan yang mendalam gitu. Jadi ilmu-ilmu tadi itu bukan cuma kita kumpulkan, tapi kita juga hayati, kita cerna gitu dan memberi. Yang keempat adalah fighting. Fight itu artinya kita berjuang. Maksudnya adalah di sini ada kita seperti di surat Al-Ankabut ayat 2 yang menegaskan bahwa orang beriman itu pasti akan diuji gitu, akan dicoba keimanannya, diuji keimanannya apakah dia benar-benar beriman atau enggak. Nah, jadi ini adalah kita berusaha, kita berjuang melawan ujian tadi, apakah kita bisa gitu. Nah, selanjutnya adalah yang kelima adalah kita monitoring. Nah, monitoring ini di monitoring ini kita evaluasi atau kita muhasabah ataupun introspeksi diri kita, apakah kita ini udah benar atau belum, ataukah masih salah gitu. Jadi dari evaluasi ini kita bisa tahu kita udah benar atau belum atau masih salah gitu. Nah, jadi dari monitoring ini masukkan dua kemungkinan tadi. Pertama, kita apakah salah atau benar. Nah ini mempengaruhi tadi dari monitoring ini mempengaruhi kita ke langkah selanjutnya, yaitu langkah selanjutnya adalah jika pertama kita salah ya, tadi kita pertama misalnya ini benar itu kita sebetulnya benar. Jadi dari hasil monitoring tadi ketika kita salah, kita akan tindak lanjutnya adalah taubat. Jadi kita taubat, kita benar-benar mohon ampun, taubat nasuha yang benar-benar yang dengannya kita tidak akan mengulangi lagi. Nah, kemudian baru kita akan memulai lagi dari awal dari akun tadi. Nah, kalau kita merasa dari kita dia selama evaluasi kita adalah benar, kita itu B, itu benar itu kita akan isi koma. Nah, kalau kita sudah merasa benar dan evaluasi kita sudah sesuai gitu, yang perlu kita lakukan adalah istiqomah untuk tetap berjuang, untuk tetap berusaha, untuk berjuang sampai akhir itu harus terus istiqomah. Terus kita harus teguh, harus mempertahankan keimanan kita, kebenaran kita. Nah, selanjutnya jika misalnya kita udah sampai ke titik istiqomah, baru kita sampai ke titik yang ketujuh itu ulul albab. Nah, jadi ulul albab ini bukan tahap terakhir atau tahap tertinggi dalam berpikir tadi, yaitu dalam seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 160 dan 191. Jadi ulul albab itu dia bukan cuma menggunakan pemikirannya